Selamat datang. Kami dari Lab Biopaleoantropologi akan memberikan petunjuk praktikum untuk praktikum antropologi forensik pada blok D2. Untuk mahasiswa ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah sebelum praktikum dimulai, mestinya mahasiswa sudah melihat video tutorial di Gamel, kemudian juga datang praktikum pada jam atau jadwal yang sudah ditentukan. Kemudian setelah selesai mengikuti practical session ini, nanti mahasiswa diminta untuk memberikan laporan dan mengupload di Gamel. Ada beberapa materi yang akan diberikan pada video ini. Yang pertama adalah kita akan menentukan seks atau jenis kelamin dengan tulang pelvis untuk menentukan jenis kelaminnya. Kemudian kita menentukan juga untuk menentukan identifikasi ras, kita menggunakan tulang tengkorak dari 3 ras di dunia ini. Kemudian yang ketiga adalah kita menentukan usia ini dengan kita pakai casting symbiosis pubis, ini kita menentukan usia. Kemudian yang terakhir adalah menentukan perkiraan tinggi badan dengan tulang-tulang panjang. Yang pertama langsung saja ini akan saya tunjukkan beberapa hal yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi jenis kelamin. Pada praktikum ini nanti mahasiswa akan menggunakan tulang pelvis. Di sini saudara akan saya tunjukkan ada 2 tulang pelvis, mestinya laki-laki dan perempuan. Tangan, kalau saudara melihat mungkin dari situ tangan kiri tapi ini tangan kanan saya, ini adalah pelvis laki-laki dan yang tangan kiri adalah pelvis perempuan. Ada beberapa bagian dari tulang pelvis ini yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi jenis kelamin. Di dalam praktikum nanti, saudara akan diminta untuk melihat lebih jelas lagi dan juga membuat laporan. Nah, ada beberapa hal yang bisa digunakan untuk menentukan jenis kelamin pada tulang pelvis. Yang pertama mungkin dapat kita lihat adalah symbiosis pubis, pertautan symbiosis pubis antara pelvis ini saya pegang ini adalah satu pelvis yang sama. Maaf. Nah, seperti ini. Nah, di sini symbiosis pubis biasanya yang pada laki-laki ini lebih panjang dibandingkan dengan yang perempuan. Kemudian juga sudut atau angulus symbiosis pubis ini pada laki-laki menunjukkan lebih sempit dibanding pada perempuan. Nanti saudara akan melihat pada sesi praktikum. Langsung saja akan saya perlihatkan urutan-urutannya. Sekarang yang pertama adalah kita akan menentukan jenis kelamin dengan menggunakan tulang pelvis. Ini yang saya pegang adalah tulang pelvis laki-laki Nah, bisa kita lihat symbiosis pubis laki-laki ini kalau dibandingkan dengan perempuan ini lebih panjang di sini mungkin agak kesulitan karena takut jatuh nanti. Kemudian sudut symbiosis pubis pada laki-laki juga lebih sempit kalau dibandingkan dengan yang pelvis perempuan. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa kelihatan sudut symbiosis pubisnya lebih lebar dan pada pertautan symbiosis pubis ini lebih pendek dibanding laki-laki yang perempuan. Kemudian selain symbiosis pubis tadi, kita bisa perlihatkan juga perbedaan acetabulum antara pelvis laki-laki dan perempuan. Ini yang saya pegang ini adalah laki-laki. Ini acetabulum terlihat lebih besar dan lebih dalam dibanding dengan yang perempuan. Ini punya perempuan sama-sama yang satu kiri Ini kelihatan lebih kecil dan lebih dangkal. Kemudian setelah itu adalah sulcus preauricularis pada
laki-laki ini tidak ada. Tidak. Kemudian pada perempuan, karena ini hubungannya dengan proses melahirkannya, dengan melahirkan, ini terlihat sangat jelas sekali terlihat ini pada perempuan. Selain itu kita juga bisa melihat inkisura istiadika. Nah, pada perempuan ini biasanya lebih lebar, ya. Kalau pada laki-laki kelihatan lebih sempit. Di samping hal-hal yang saya sebutkan tadi, kita bisa juga melihat adanya os ilium. Pada os ilium, pada laki-laki dan perempuan, ini pada perempuan ini kelihatan lebih melebar, sehingga sering dikatakan bahwa pinggul atau panggul perempuan ini lebih lebar dibanding pada laki-laki. Pada laki-laki kelihatan tidak melebar ke arah lateral. Oke, nah ini tadi ada beberapa hal yang digunakan untuk identifikasi jenis kelamin. Nanti pada seri atau pada saat praktikum akan lebih banyak lagi yang bisa kita identifikasi. Kemudian yang kedua adalah menentukan usia. Ya, jadi menentukan usia ini kita menggunakan metode Saki-Brook. Ya, di sini ada 6, ya, ada 6 fase yang bisa digunakan untuk menentukan usia, dan ini nanti bisa saudara baca di petunjuk praktikum. Kita lihat yang pertama, saya tidak akan menyebut ciri-ciri yang secara lengkap, tetapi ini akan ada perbedaan. Yang pertama, pada fase pertama ini terlihat sekali adanya rigi-rigi yang masih jelas, ya. Ini usia, artinya usia yang lebih muda. Kemudian pada fase yang kedua, ini rigi-riginya sudah agak memudar sedikit, tetapi sudah mulai terbentuk nodul pada fase kedua. Pada fase ketiga, selain terbentuk nodul, ini sudah ada sedikit ventral rampart, ya, atau agak ada peninggian, namun demikian riginya sudah mulai memudar. Ini untuk yang fase ketiga. Yang fase keempat, ini ventral rampart peninggiannya ini sudah kelihatan lebih jelas dibanding yang ketiga, fase 3. Dan riginya sudah hampir tidak ada dibandingkan dengan yang 3. Ya, karena ini cetakan jadinya mungkin di video tidak begitu jelas, tapi nanti sebetulnya kalau dipegang gini ini kelihatan sangat jelas. Yang kelima, ini sudah lebih beda lagi karena di sini ada istilahnya symphysial rim. Pada symphysial rim ini atau semacam cincin yang mengitari pada permukaan symphysis pubis ini kelihatan lebih jelas dibanding yang fase keempat. Fase keempat ini belum kelihatan. Nah, yang beda lagi pada yang keenam. Yang keenam ini jelas menunjukkan sangat berbeda dari yang lain-lain karena ini ada lipping yang fase 5 ini lippingnya tapi sempurna. Namun pada fase 6 lippingnya ini sudah tidak teratur. Jadi ada pembibiran di sebelah permukaan symphysis pubis dan juga sudah karena adanya erosi pada bagian ventral. Ini sudah ada erosi dan jelas sekali halus, tidak ada rigi sama sekali. Nah, nanti saudara akan diminta untuk menentukan dua cetakan ini kira-kira usia berapa. Kemudian yang ketiga kita menentukan ras. Kita menentukan ras ini dengan menggunakan preparat tulang tengkorak. Ya, di sini ada 3 tengkorak yang sudah kami siapkan masing-masing dari ras Mongoloid atau ras Asia, kemudian ada ras Kaukasid dan ras Negroid dari Afrika, kemudian dari Eropa. Kita ambil satu yang untuk ras Mongoloid. Nah, dari ras Mongoloid nanti akan bisa saudara lihat beberapa ciri, tidak semua akan saya tampilkan di sini, tetapi nanti saudara akan melihat pada praktikum
kita juga akan menerangkan lagi, kita bersama-sama menentukan ras apa dari tulang tengkorak tersebut dengan beberapa ciri. Yang pertama adalah misalnya kita lihat pada apertura nasalis. Ini ada kelihatan bentuknya. Sekarang kita akan menunjukkan maaf, cut lagi. Saya sampai 13 itu ketok pas menunjukkan untuk tengkorak ya. Sudah pas. Oh ya udah. Sudah ke ciri-ciri. Oh tinggal ciri-ciri. Ya udah Mas, ulangi lagi. 3, 2, 1. Ya. Nah sekarang kita akan tunjukkan ciri-ciri yang bisa dipakai untuk menentukan atau untuk mengidentifikasi ras dari individual. Nah sekarang saya ambil ras yang Mongoloid atau ras Asia. Ini ada beberapa hal yang bisa dipakai untuk mengidentifikasi tengkorak-tengkorak ini berdasarkan ciri-ciri yang ada pada tengkorak untuk menentukan rasnya. Yang pertama misalnya apertura nasalis ya, pada Mongoloid atau Asia ini medium ya. Kalau yang Eropa ini sempit dan pada Afrika ini lebar ya. Kemudian selain itu juga akarnya selalu ya kita pada posisi medium. Pada yang ras Mongoloid ini kelihatan medium ya, tinggi rendahnya. Kemudian pada untuk ras Kaukasit atau Eropa ini akar hidungnya adalah tinggi, sedangkan pada Negroid ini akar hidungnya rendah. Ini salah satu. Kemudian yang lain adalah os zygomaticum atau tulang pipi. Kita lihat pada tulang pipi untuk tengkorak Mongoloid ini lebar ya, atau menonjolnya ke samping kelihatan. Nah, kalau yang lainnya tidak menonjol. Ya. Ini bisa dilihat juga dari atas secara vertikal. Kemudian adanya ciri yang lain misalnya pada istilahnya prognatism atau dalam bahasa Indonesianya adalah ketongosan. Nah, ini kita lihat ya pada tulang tengkorak untuk ras Negroid ini kalau kita tarik garis dari nasion ke bawah ini dengan pensil misalnya ya, ini kelihatan miring. Nah, ini berarti prognatismnya sangat menonjol. Kalau yang lain mungkin pada Mongoloid juga kelihatan tapi tidak semenonjol pada ras Negroid. Ini bisa dilihat di sini ada nasion pada pas akar hidungnya ini, kemudian kita tarik garis ke bawah, kita tunjukkan hampir dengan tulang alveolar ini, maka kelihatan sangat menonjol. Selain itu pada gigi ini yang saya contohkan adalah pada gigi yang ras Afrika atau Negroid ini pada insisifusnya kelihatan rata, tetapi kalau kita lihat pada ras Mongoloid itu akan berbentuk skop. Tapi di sini sayangnya untuk tengkorak ini tidak ada giginya, sehingga nanti mungkin untuk praktikum akan kita carikan yang giginya lengkap. Selanjutnya bisa juga digunakan untuk identifikasi ras adalah sutura palatina. Yang sutura palatina transversa ini di sini terlihat untuk ras yang Mongoloid ini adalah lurus, tetapi pada Kaukasit dan Negrid ini terlihat bergelombang atau tidak lurus. Nanti mungkin bisa dilihat ya, kalau di sini mungkin tidak begitu jelas, tetapi itu salah satu beberapa hal yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi ras. Sebetulnya masih banyak sekali. Kemudian bisa kita lihat adanya nasal seal ya, di sini terlihat di dekat spina nasalis. Di sini kalau pada ras Mongoloid ini
dikatakan sebagai nasal seal karena hanya datar ya, datar atau rata atau lurus ya. Kemudian kalau pada ras negroid ya, nah pada ras negroid ini kelihatan gader atau ada double atau berlekuk ya, bergelombang dan sebagainya. Nanti bisa dilihat di sini. Ini kelihatan jelas kalau ini. Ada tambahan lagi adalah bentuk palatum ya. Pada bentuk palatum ini ada bedanya antara tiga ras ini. Jadi kalau pada yang ras Afrika ini kelihatan bentuknya hiperbola. Berbeda lagi dengan yang punyanya ras mongoloid, ras kita ini bentuknya elips. Dan untuk yang Kaukasid ini bentuknya parabola. Ya, jadi ini ada tambahan beberapa yang nanti bisa digunakan untuk identifikasi ras. Ada tambahan lagi adalah sutura kranialis ya. Pada sutura kranial ini ternyata untuk ras mongoloid ini kelihatan suturanya lebih kompleks dibanding yang lain. Ini ya, lebih kompleks dibanding yang lain. Kalau kita perlihatkan pada yang punya ras Eropa atau Kaukasid ini lebih sederhana. Ya, ini lebih kompleks yang untuk. Oke. Kemudian kita yang terakhir tugas saudara adalah untuk menentukan perkiraan tinggi badan. Perkiraan tinggi badan di sini nanti saudara bisa menggunakan beberapa tulang panjang ya, tulang panjang yang ada, ini semuanya ada. Kita menggunakan rumus ya. Nanti pada buku petunjuk praktikum saudara ini ada sudah kita kasihkan rumus ya. Beberapa tulang panjang semuanya bisa digunakan. Di sini ada femur. Kemudian juga kita bisa gunakan tulang tibia. Kemudian kita bisa gunakan juga tulang humerus. Ada juga tulang ulna ya, ada tulang ulna. Kemudian ada fibula. Tibianya tadi sudah ya. Nah, untuk tulang panjang ini nanti saudara kita beri data sebetulnya, tetapi walaupun sudah diberi data, tetap kita harus juga tahu bagaimana cara untuk menentukan ukuran-ukuran tersebut. Kemudian akan saya tunjukkan bagaimana atau cara mengukur untuk menentukan perkiraan tinggi badan. Nah, ini saudara nanti juga bisa membaca ya rumus perkiraan tinggi badan ini di buku petunjuk praktikum saudara. Contohnya misalnya kita mau mengukur perkiraan tinggi badan pada tulang femur ya. Di sini ada di situ. Pada tulang femur kita ukur panjang maksimal ya. Jadi ujung proksimal dan ujung distal dari tulang femur tersebut. Kita ukur. Nah, di sini ya. Kemudian kita baca pada skalanya. Di sini terbaca sekitar 43,3. Nah, ini nilai 43,3 tadi bisa kita masukkan pada rumus nih. Di sini ada konstanta, ada dua konstanta sebetulnya ya. Jadi ini misalnya ini adalah laki-laki ya yang saya ukur tadi. 2,15 dikalikan 43,3 hasilnya berapa? Kemudian ditambah konstantanya. Kemudian ini ada berarti kita punya nilai nanti. Ada plus dan minus. Jadi kisaran individu atau kisaran tinggi badan dari femur nomor ini adalah sekitar ini sampai ini. Ini jadi plus minus ini dikurangkan dan satunya ditambahkan. Jadi kita punya nilai. Untuk misalnya kita gunakan 2 juga nggak apa-apa. Misalnya kita menggunakan 2 tulang ya, tibia dan femur. Nah, tibia dan femur ini tibianya juga sama ukurnya ya. Sama dari
yang paling proksimal dan paling distal dari tulang tersebut. Kita ukur, kemudian kita baca pada skalanya. Setelah itu tadi femurnya sudah, tibianya sebentar. Tibianya sekitar 35,6. Nah, 35,6 tadi ini ada rumusnya femur dan tibia. Ada femur dan tibia. Jadi femur tadi 43,3 ditambah 36,6 ditambahkan, kemudian dikalikan konstanta ini, kemudian ditambahkan konstanta yang kedua, setelah itu juga ditambah atau dikurangi. Nah, demikian, jadi kita sudah bisa mengidentifikasi semua tulang-tulang ini, baik berdasarkan jenis kelamin, baik identifikasi umur, ras, maupun perkiraan tinggi badan. Setelah saudara melakukan semuanya, nanti pada practical session, saudara mestinya juga sama instruktur, masing-masing kelompok dengan instruktur, tidak sekedar hanya mencatat data, tetapi mestinya kita ada diskusi juga. Kemudian setelah diisi secara ada datanya di situ, kita ukur bersama-sama, ada datanya, kemudian saudara akan membuat laporan seperti yang ditulis dalam buku praktikum yang saudara sudah mendapatkan masing-masing secara online. Demikian panduan praktikum ini kami buat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.